Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Driatika dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18053100. Pada mata kuliah Komunikasi Pemasaran ini, saya akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumen terhadap produk saya, yaitu produk keripik pisang yang diberi nama dengan Baper Snack. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku konsumennya. Yang pertama yaitu ada dari pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Di sini ada ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Konsumen yang bersifat rasional akan memilih barangnya berdasarkan kebutuhannya saja. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Konsumen yang bersifat rasional akan membeli barang dengan kebutuhannya, dan apabila sesuai dengan kebutuhannya, maka konsumen tersebut akan melihat apakah barang tersebut membawa manfaat yang cukup besar bagi kehidupannya. Yang ketiga yaitu konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Hal ini sangat dipertimbangkan oleh konsumen yang memiliki bersifat rasional, yang dimana ia akan memilih atau membeli barang jika mutu dari barang tersebut terjamin dan dapat tahan lama. Yang keempat yaitu konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan dari konsumen. Konsumen seperti ini tidak akan mengeluarkan atau akan mempertimbangkan jika barang tersebut memiliki harga yang relatif tinggi atau cukup tinggi. Dia akan memilih barang sesuai dengan kemampuannya dalam memberi produk. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Di sini konsumen yang bersifat irasional yaitu akan sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Di sini konsumen bersifat irasional ini tidak memperhatikan apakah barang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya atau memiliki mutu yang berkualitas. Di sini konsumennya hanya membeli sesuai dengan keinginannya, tetapi tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut memberikan dampak yang baik atau memiliki manfaat yang cukup baik untuk konsumen seperti ini. Ia akan membeli barang karena itu lucu, ataupun seperti barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Konsumen irasional ini hanya memperhatikan atau mementingkan dari merek barang tersebut, apakah itu barang yang branded atau barang-barang yang terkenal di seluruh dunia. Ia akan langsung membeli tanpa memikirkan jangka panjang ke depannya. Yang ketiga yaitu konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise. Konsumen seperti ini membeli barang hanya untuk sebagai pelengkap atau untuk memenuhi gaya hidupnya atau untuk sebagai fashionnya saja. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai proses dari pembentukan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu adanya pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, dan yang ketiga mengevaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, yang kelima evaluasi pasca pembelian. Nah, yang pertama yaitu pengenalan masalah. Di sini biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus dibelinya.
Yang kedua, pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalahnya tersebut. Dalam mencari sumber atau informasi, seseorang dapat melakukannya dari diri sendiri atau internal maupun dari orang lain, yaitu eksternal, seperti masukan, sharing, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan atau dalam membeli suatu produk, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen tersebut adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Proses yang keempat yaitu keputusan pembelian. Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian, yang dimana waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian, yaitu proses lanjutan yang biasanya dilakukan seorang konsumen setelah melakukan proses dan keputusan pembelian adalah mengevaluasi pembelian tersebut. Evaluasi yang dilakukan mencakup tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat digunakan, atau tidak mengecewakan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan mengenai apakah tujuan dari perilaku konsumen ini atau kegiatan dari perilaku konsumen ini. Di sini saya mengamati bahwa untuk mengetahui konsumen terhadap produk berdasarkan demografi dan geografi. Yang kedua, mengetahui metodologi yang digunakan dalam memperoleh data. Di sini metodologinya itu waktu pengambilannya itu tanggal 21 Desember 2020. Tempatnya metode survei dengan mengambil atau memilih lokasi di rumah sendiri untuk dijadikan toko keripik pisang dari Bapperstek saya, yaitu berada di daerah Kabupaten Kota Padang. Sumber datanya yaitu sumber data dalam pembelian ini berasal dari data primer, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan penilaian kuesioner yang dibagikan kepada konsumen. Latar belakang adanya usaha keripik pisang Bapperstek yang saya buat yaitu keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari oleh konsumen. Rasanya yang sangat renyah dan gurih serta murahnya harga yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai alternatif yang tepat untuk menemani waktu santai konsumen bersama keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik pisang mulai diinovasikan dengan berbagai macam varian rasa. Di sini saya menciptakan atau memberikan inovasi terhadap keripik pisang saya, yaitu dengan menggunakan atau memberikan berbagai macam rasa terhadap keripik pisang saya, yaitu dengan memberikan varian coklat, green tea, vanilla, dan orange pada keripik pisang tersebut. Meskipun tren tersebut sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, namun dalam produk yang saya sajikan akan mampu membedakan keripik pisang dari keripik pisang yang lainnya. Di sini keripik pisang memang sudah banyak yang menjual, tetapi saya menggunakan inovasi-inovasi yang sangat bagus atau berbeda dengan yang lainnya agar keripik pisang saya ini mampu nantinya bersaing dengan produk keripik pisang yang lainnya di pasaran. Dengan menjalankan usaha ini, kami yakin bahwa
dapat berjalan dengan baik karena kami memiliki inovasi tersendiri dalam produk keripik pisang ini. Nama produk keripik pisang ini kami berikan dengan nama keripik pisang Baper Snack. Selanjutnya yaitu segmentasi, yaitu ada dua, demografi dan geografi. Yang pertama dari demografi, berdasarkan usia, pendapatan, pekerjaan atau pendidikan. Sedangkan geografi dilihat berdasarkan tempat atau lokasi. Saya menjualnya ke beberapa toko dan melalui platform online seperti Tokopedia yang sudah saya daftarkan e-commerce-nya, dan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu karakteristik dari konsumen. Yang pertama yaitu dari jenjang pendidikan. Di sini saya membagikan kuesioner kepada 50 orang. Di sini saya mendapatkan data bahwa yang SD itu sekitar 1%, yang SMP itu 1,4%, dan yang SMA itu sekitar 6%, dan yang tamat sekolah itu sekitar 9%. Yang saya perkirakan seperti itu dari jenjang pendidikan. Di sini saya mendapatkan kesimpulan atau berpendapat bahwa orang yang tamat sekolah lebih banyak membeli daripada jenjang-jenjang seperti SMA, SMP ataupun SD. Yang selanjutnya dari jenis kelamin. Yang warna orange itu perempuan, yang warna merah itu perempuan, dan yang warna orange itu laki-laki. Sini dapat dilihat bahwa perempuan lebih banyak minatnya untuk membeli produk dari keripik pisang saya. Di sini yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Dari karakteristik konsumen berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin, di sini saya dapat simpulkan bahwa dari 50 kuesioner, dari jenjang pendidikan yang paling banyak yaitu ada pada tamat sekolah, yang dimana dapat saya artikan atau saya dapat ambil intinya bahwa konsumen yang tamat sekolah sudah memiliki penghasilan sendiri sehingga mampu untuk membeli produk keripik pisang saya. Sedangkan dari jenis kelamin yaitu ada pada perempuan yang paling banyak minatnya untuk membeli produk keripik pisang, atau yang paling banyak sudah membeli keripik pisang Baper Snack saya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi dan data mengenai perilaku konsumen yang saya dapatkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.